Ibu yang saya hormati, untuk mendapat petunjuk Allah itu tentu Allah seleksi orangnya. Terlebih-lebih orang yang beriman kepada Allah. Setelah kita amati, yang beriman itu kan tidak seluruhnya, tidak seluruh manusia yang beriman itu. Malah ada menganggap bahwa Allah itu tidak ada. Ketika dia mengatakan Allah itu tidak ada, wah itu kafir, syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah mendapat itu, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara petunjuk Allah itu kita memiliki akal. Nah, akal ini dapat galau Pak ya, dapat galau. Malah orang di luar Islam ada akalnya lebih hebat. Akalnya ada yang lebih cerdas. Tapi kecerdasan mereka itu untuk memperdaya, menghancur keislaman umat Islam. Terkadang Napoleon Bonaparte misalnya, dia cerdas, tapi kecerdasannya untuk menghancurkan umat Islam. Kalau nak melemahkan umat Islam itu menurut beliau lemahkan keyakinannya, imannya dilemahkan. Nah, kalau imanlah lemah, gimana cara melemahkan imannya itu? Ya dengan macam-macam trik, macam-macam cara. Misalnya umat Islam itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Dengan cinta dunia, iman itu akan runtuh. Mano dia hidup di dunia ini lebih bagus, dunia ini lebih menguntungkan, sementara akhirat tidak menguntungkan buat sementara, katanya. Dirusakkan iman. Kapan iman dah rusak, ibadah itu mudah untuk ditinggalkan. Mudah, Pak. Perintah Allah itu mudah untuk dilanggar. Kenapa? Imannya sudah lemah. Iman lemah itu terlihat dari mudahnya seseorang berbuat maksiat, mudahnya seseorang itu untuk melanggar aturan Allah. Dia ada imannya tetapi tidak membuahkan hasil. Padahal halawatul iman, buah dari iman itu ibadah seseorang taat kepada Allah. Nanti imannya sudah berbuah, imannya sudah menghasilkan. Lihatlah kalau orang imannya sudah kuat, ibadahnya makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kemajuan dunia cak mano, sholatnya tetap. Biarlah gonjang ganjing
kapan hari raya, kapan berbuka. Dia tetap, yang penting dalam bulan Islam itu ndak ada 28, ndak ada 31. 29 ayo 30. Jadi nah yang ini tentu orang yang punya keilmuan tentang itu, Pak. Tentang ru'ya, tentang hisab, itu orang yang punya legalitas ilmunya tentang itu. Kita insyaallah ini kalau menurut hisab tanggal 2 April sudah puasa. Kalau menurut ru'yat tanggal 1 besok dia baru mau melihat bulan. Mau melihat bulan. Ada juga yang ilmunya pakai ilmu alam kembang ini jadi guru. Dia tidak terlalu banyak hitung-hitung, melihat air laut macam ini, oh ini masuk bulan ya. Melihat ada bunyi burung apa gitu ya. Kalau dulu kan orang mau salat maghrib misalnya ada burung tuh yang bunyi. Tapi burung tuh tidak lagi, lalangka. Berarti orang tidak sholat kan. Nah, cuman menghadapi perintah Allah yang namanya puasa ini banyak corak yang justru itu tidak dilakukan oleh Nabi. Tidak dilakukan oleh Nabi. Nak masuk puasa misalnya mandi pakai limau, itu tidak dilakukan oleh Nabi. Mandi ke sungai sama dengan orang India, berarti mandi ke sungai Gangga ngapus dosa. Bagi kita umat Islam tidak ada mandi itu ngapus dosa. Ya, ada juga nak masuk puasa itu ini hanya tradisi, pada ada. Harus ke kuburan. Ngapun nak para puasa ni nak ke kuburan tu. Ya, apa salahnya 3 bulan, 4 bulan sebelum puasa bersihlah kuburan tu. Dan tradisi kuburan juga macam-macam. Harus pakai pakaian hitam. Harus pakai kembang. Harus pakai air apa tuh? Air apa tuh? Air 7 sungai, apa 7 sumur. Ini setelah kita lihat hanya adat, hanya kebiasaan. Mendoakan meninggal itu tidak harus dikubur. Alangkah temannya kita ke kuburan itu kalau nak doakan dia. Allahumma fir lil muslimin, segala orang Islam. Nah, sampai ke India gitu. Kuburan di India, kuburan di Amerika. Muslimin kan banyak muslimin tuh. Ketika baca Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Tidak harus, Bapaknya, tidak harus. Malah di awal kenabian Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Nabi ziarah ke kubur, dikhawatirkan kalau merusak imannya. Tapi setelah imannya sudah agak mantap, dibolehkan.
Dan sangat berbeda kunjungannya itu Pak, kunjungannya. Kalau semestinya itu masuk kubur tuh assalamualaikum ya ahlul kubur. Nah, misalnya deh. Tidak masuk-masuk Saya pernah ngikuti mengantar si mayat ke kuburan di Mekah. Di Mekah, Pak. Mulai masuk kuburan itu ada petugasnya, Pak. Petugasnya mengingatkan, sendal lepas. Sendal lepas. Wah, itu bukan main tuh, Pak. Kalau kita di sini sendal lepas tuh paling kena kena lalang, Pak. Apa namanya? Kena duri kayu. Kalau di situ bukan duri kayu, Pak. Batu-batu. Itu makanya petugas-petugas itu milih deh Pak, membaca wong mati itu jangan siang. Baca wong mati itu pagi atau sore. Sore pun dihindari karena memang batu tadi ngisap panas. Panasnya bukan main. Tapi apa boleh buat? Itu memang tidak dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah itu ngomong-ngomong Pak, bicara. Ngomong dikit Pak. La takallam. Jangan ngomong. Di kita bukan ngomong lagi. Nah, ini yang macam-macam ini jangan ditiru sebenarnya. Karena memang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dituntunkan oleh Nabi itu orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat kematian. Wah, itu selalu ingat kematian itu cerdas, pinter tuh. Ada lagi kebiasaan menjelang puasa ini nak ngajak makan. Bagus Pak, ngajak makan tuh bagus. Nah, tapi ngapu nak masuk puasa nian tuh. Ini kan kewalahan kita tidak dihadiri cak mano, tidak dihadiri sebagai warga masyarakat, mungkin dari keluarga kita. Walaupun tidak punya, ngutang dia. Ngutang. Nah, yang semacam ini tidak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun alasannya. Ada alasannya untuk saling memaafkan katanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi hidayah Allah itu termasuk akal pikiran. Melalui akal pikiran ini bisa membedakan yang hak dan yang batil. Melalui akal bisa berkembang manusia. Tadinya tradisional, bisa berkembang. Sudah banyak Pak kita saksikan perkembangan itu. Ada satu sisi menguntungkan, satu sisi merugikan yang lain. Online Pak, itu online. Apa nak beli Pak melalui online itu baca aduh. Mana dia
mengkemasnya itu, padahal ketika kita ke lapangan susah mencari barang itu. Melalui online, saya nyari buku, sudah pesan-pesan di Palembang, sudah pesan melalui orang, melalui personil, tidak ketemu. Nah, pesan melalui online itu, aduh. Itu ada kemajuan ya, ada kemajuan. Menguntungkan satu sisi juga ada merugikan pihak lain, misalnya di pasar-pasar tradisional. Gara-gara online tuh pasar tradisional Pak sepi. Yang dicari itu malah dia udah ketik pula, kadang-kadang ada. Tapi sepi dikunjungi. Ya. Zaman maju ini untuk bekerja di sawah, kalau dulu kan rame-rame Pak, rame-rame. Di sawah rame-rame, kalau sekarang cukup geleder satu aja selesai. Pakai alat apa itu? Satu selesai. Ini kemajuan melalui akal. Oleh Nabi akal juga dibolehkan berkembang, tapi gunanya untuk kemajuan ajaran Allah. Malah lebih jauh Nabi tidak berkembanglah agama kalau bagi orang yang tidak berakal. Bagaimana caranya untuk mempertahankan syariat ajaran Allah melalui akal fikiran kita. Zaman Nabi nak ngumpulkan, kalau sekarang namanya tabligh akbar mungkin ya. Nah, zaman Nabi sulit. Karena melalui akal fikiran dipikir, ini ada bagusnya ini nih. Mana cara ngumpul ini? Sembelih kambing. Sembelih kambing ngajak makan. Nah, inilah kita nyembelih lontong. Tapi hebatnya di masa Nabi itu Pak, karena orang itu belum berapa banyak yang beriman kepada Allah dan Rasul, Nabi ngajak pun galak dia datang. Tapi diperkirakan kapan Nabi itu ceramahnya. Kalau Nabi ceramah sebelum makan, itu waktu makan baik masuk. Nah, lima itu ikannya oleh jamaah tuh, oleh masyarakat tuh. Artinya bagaimana dia menghindari nasihat-nasihat Nabi itu. Jadi kalau Nabi itu nasihatnya sebelum makan, maka waktu nasihat kita kaki jangan masuk dulu, pas makan masuk. Nah, kalau Nabi itu nasihatnya sudah makan, kita makan dulu, sudah itu baru keluar. Jadi teori ini masih juga dipakai Bapak. Kalau ada ceramah, ceramah itulah itu. Dibuatlah semacam keinginannya makan, maunya makan. Ini hidayah akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi diberikan oleh Allah hidayah itu adalah raso preso akhlak. Akhlak itu Pak kalau tidak ditanamkan dalam diri kita, itu luar biasa Pak. Dengan ada akhlak inilah kehidupan ditata sebahagian besar melalui akhlak, sikap moral. Ada yang berpendapat itu daerah itu akhlaknya buruk, belum tentu seluruhnya. Itu namanya kesimpulan
global, kesimpulan secara menyeluruh. Samalah orang beli jeruk, dicicip sikok masam, maka dicaplah bahwa orang jual jeruk ini masam galo. Padahal tidak seluruhnya kan, tidak seluruhnya, tidak global, tidak. Akhlak, sikap. Nah, di antaranya sikap itu dia berperilaku macam mana supaya misalnya dengan orang tua, macam mana akal dengan orang tua itu jangan disakiti. Oh, itu akhlak. Jangan disakiti orang tua. Maksudnya ayah ibu kita. Jangan disakiti mereka. Kalau disakiti bisa menjadi orang yang durhaka. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah terletak ridhonya orang tua. Jangan disakiti mereka. Diupayakan semaksimal mungkin kita menggembirakan, kita menyenangkan mereka. Maka macam mana Pak Dela mati lah meninggal, tetap kita doakan. Kita doakan. Jadi hidayah berupa akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Lihatlah akhlak Nabi Muhammad SAW. Dengan orang di luar Islam pun dia hormat. Ada orang meninggal, ya Nabi, ngapa berhenti ya Nabi? Berhenti dulu kita, berhenti. Ini ada keranda nih, bawa orang meninggal. Bukan orang Islam ya Nabi, biarlah kita menghormati sesama manusianya, sama manusianya. Akhlak. Kalau ini sudah tanam dalam hati kita, maka kehidupan itu akan lebih tentram, nyaman dengan akhlakul karimah, sikap. Termasuk sapa menyapa ya. Kalau kita di Palembang, berada di Palembang, sapanya itu mana Pak? Dari Gawi. Nah, Gawi itulah. Sapaannya macam itu. Dari Gawi. Banyak Gawi, banyak oleh katanya, belum tentu. Ada ya. Di akhlak, menghargai, menghormati. Termasuk misalnya orang sedang bicara, kita motong pembicaranya, tidak boleh. Hargai mereka berbicara, walaupun bicaranya mungkin hal-hal yang kurang efektif. Akhlak. Itu apalagi hidayah Allah itu. Nah ini yang lebih hebat daripada yang lain-lain itu ad-din. Dinul Islam, agama. Dinul Islam, aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pelajaran agama anak SMP, SMA ada ad-din fil ard itu, ada ardi, ada samawi. Oh, ini ya. Samawi ini sifatnya dari wahyu. Kalau ardi adalah dibuat oleh manusia. Apalagi pengertian dari agama itu tidak agama kacau. Jadi mana buat aturan supaya jangan kacau, itulah agama itu. Tapi kalau ad-dinul Islam bukan bikinan manusia, bikinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngatur kehidupan manusia sangat jelimet Pak, sangat lengkap. Maka orang barat mengatakan al-Islam is universal. Islam adalah sangat menyeluruh. Kalau diatur, makanya salut mereka. Tapi kesalutan ini tidak membuat mereka mengikuti ajaran Islam.
Salut-salut baik Pak, salut-salut baik. Misalnya mau masuk WC kaki kiri, nah, setelah teliti-telitinya, masuk yang kotor ya, kiri, keluar kanan, lah bersih keluar kanan. Masuk masjid, kaki kanan, keluar kiri. Itu diatur cek itu Pak. Saya pernah ikut ke Palembang bersama tokoh-tokoh agama itu. Koordinir oleh Kodim. Umat Islam tadi nak naik mobil tadi Pak, bismillah majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tanya kawan sebelah yang bukan Islam, Mas, baca apa kamu? Detiknya. Naik-naik baik kami. Ada ya. Resiko poin gitu tuh. Pas di jalan nak nomor kucing, astagfirullah ujian Islamnya. Yang mereka, hui. Hui ya. Lah duo poin gitu. Iya. Ada yang bersin dalam mobil, hajis. Yang bersin alhamdulillah. Yang dengar, yarhamukallah. Yang bersin, yahdikumullah. Itu. Jadi bingung dia, baca apa bapak tu Pak? Oh, itu. Nah, latigo. Sehingga sampai ke Palembang itu banyak tuntunan-tuntunan yang dianjurkan oleh ajaran Islam itu sangat banyak. Ilahat turun, makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Mas, kamu baca apa? Makan baik katanya. Lah berapa itu Pak? Kenyang, alhamdulillah. Baca apa tuh Mas? Terima kasih kepada Allah. Kamu T-nya. Tengah jalan diputar pula oleh supir itu ngaji. Oh, ngaji. Kawan-kawan yang hafal tadi ngikut juga dia. Nyimaknya ya. Jadi macam itu tuntunan ajaran Islam itu sangat-sangat jelimet, sangat dari yang kecil-kecil sampai ke yang besar-besar. Agama dinul Islam, ajaran Islam. Ajaran Islam itu secara garis besar pertama kaitan dengan keyakinan. Yang kedua berkaitan dengan ibadah, yang ketiga berkaitan dengan akhlak. Masih banyak juga secara keseluruhan ajaran Islam itu, masih banyak. Tapi secara garis besar itu beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, akhlak yang mulia. Dinul Islam. Nah, inilah kelebihan dari kita manusia. Ini ketimbang dengan makhluk-makhluk yang lain. Binatang tidak hati, Pak. Tidak hati dinul Islam kepada binatang tidak hati. Maka ada keuntungannya sebenarnya binatang itu. Kaki di akhirat dati pertanggungjawaban, Pak. Jadi ada orang berseloroh kalau tidak galak bertanggung jawab, jadilah perangai binatang. Supaya kaki tidak dipertanggungjawabkan, tapi tidak acak kita lah sebagai manusia, akal ada, perasaan ada, akhlak ada, tidak acak. Lepas dari itu pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pertanggungjawaban itu berat. Terutama kaitan dengan harta, dari mana ke mana. Nah, itu makin banyak harta, makin lama kita di kerangkeng, makin lama kita di dunia ini diperbal, menpelisitnya diperbal.
Diperbal. Satu harto itu pacak sejam Pak memperbal diproses. Punya senter siko misalnya, banyak pertanyaan tuh. Senter Bapak ya. Di mana beli? Lupa aku di mana beli lah mulai kan. Mungkin digertak oleh malaikat. Hoi, kok lupa beli? Berapa harganya? Kan orang beli lalamu, dah ingat aku. Dari mana duitnya? Nah, lupa pula. Apa hasil berjudi, apa hasil togel? Lupa. Kemana dimanfaatkan? Nah, banyak ya malaikat. Nyenter kucing, nyenter anjing, nyenter wong maling. Apa itu baik? Banyak ya malaikat. Ya banyak tersebut malaikat. Nah, pening pula Pak. Sikok senter tuh Pak. Sikok senter. Mun di rumah tuh agak 3 ikut senter alam. Oh, kalau macam itu tidak boleh sogi Pak, tidak boleh kaya kita boleh. Tapi kekayaannya itu digunakan dari apa diperoleh dari yang dianjurkan, yang dibolehkan dalam Islam, halalan wa thayyiban. Gancang pula prosesnya. Gancang prosesnya Pak. Dari mana kau beli? Hasil saya berusaha, malaikat. Usaha di mana? Di pasar. Macam mana usahanya? Saya nuruti aturan Islam, yang halal, yang haram. Malah lebih cepat deh Pak. Malah harta itu melapor kepada Allah. Ya Allah, gancangkanlah bapak ini masuk surga. Gancanglah ibu ini masuk surga. Karena memang dia orang yang mampu, dia orang yang sederhana, tapi perbuatannya sangat baik untuk kemajuan al-Islam. Hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah kita mendapat hidayah dari Allah. Mudah-mudahan hidayah ini jangan kita sia-siakan. Kita manfaatkan dalam rangka pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 3 menit lagi diberi kesempatan, yang kopi belum habis dihabiskan, yang kuenya masih ada. Ya, mungkin di Hengki ditutup dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.